Sama saya, nah yang akan membaca, silakan. Mungkin Ustadz Aris lebih ini. Yang angkat tangan siapa ini? Halo, angkat tangan, tafadhol. Belum ada Ustadz sepertinya Ustadz. Mungkin ditunjuk saja Ustadz. Labas. Baik. Eh, tafadhol ditawarkan dulu supaya lebih siap insya Allah. Abu Rifki, siap. Bapak Alfian, Ustadz Alfian, wujud. Apa Ustaz? Belum siap mana? Belum siap. Nah, Ustaz. Nah, baik. Ustadz Abu Rifki, ada, wujud. Ustadz Abdul Rashid, Assalamualaikum Ustaz. nah, Cek, cek. ini dengan Ustadz siapa ya? Ustadz Halo Taufik. Ustaz. Ustadz Alwi, Oh, bisa nyambung mikrofon saya Ustaz? saya bisa. Mau baca? Oh, boleh, boleh, boleh. Tafadhal, Insya Allah Ustaz. tafadhal. Nah, Ustadz Alwi. Nah, Ustadz, tafadhal Ustadz. Ini sahib ana ini. Tafadhal. Oh, yang langsung halaman Ya, 14 ini ya Ustaz? ya. Halaman 14, langkah kedua ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kedua, Tolib dan Tolibah menguasai dan memahami macam-macamnya al-usul, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Anwa'ul asma'i. والحروف أنواع الأسماء اسمها ليس مثنى ولا مجموعا. Hmm? Nah, ini Ganti suara ini. iya. Oh, Boleh, boleh Ustaz Topik dulu Ustaz, boleh. Saya ngikut aja dulu, nggak apa-apa. uh, Ustadz siapa tadi? Ustadz Taufik. Tafadhal Ustadz. Ustadz Taufik. Oh, Raja Fadil. Ustadz Raja Fadil. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul asma'i wal af'ali wal hurufi wal hurufi. Anwa'ul asma'i. Satu, isim mufrad. Ismul mufradi ma laisa muthna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittati. Isim mufrad adalah isim yang tidak bermakna dua, tidak bermakna banyak, bukan isim yang dibangsakan pada isim tasniah atau isim makna dua dan isim jamak.
isim makna banyak. Juga bukan isim yang 6. Contohnya, Ja'a Muhammadun, Hadaral Fata, Safara Gulami, Hakamal Qadi. Nah, jadi kita sekarang masuk pada langkah kedua. Pertemuan pertama, langkah pertama sudah kita pahami insya Allah dan dikasih PR insya Allah sudah dikerjakan. Bismillah insya Allah, bismillah. Dan insya Allah sudah mulai paham membedakan isim, fi'il, dan huruf. Kemudian setelah itu langkah kedua bahwa kita harus tahu dan pahami bahwa isim itu tidak hanya satu, fi'il itu tidak hanya satu, huruf itu tidak hanya satu, tapi ada macam-macamnya isim, macam-macamnya fi'il dan huruf. Kita sebut anwa'ul usul, Wah, nih. beberapa macamnya isim, fi'il, dan huruf. Ya. Nah, kita mulai dari pertama, ini pertemuan malam ini, insya Allah kita akan membahas macam-macamnya isim dulu, sampai hatam nanti macam-macamnya isim, kemudian setelah itu macam-macamnya fi'il, kemudian terakhir macam-macamnya huruf di langkah kedua. Nah, dan ini lumayan banyak karena kita membahas macam-macamnya usul ya, macam-macamnya usul. Dan malam ini kita akan membahas yaitu macam isim dari isim mufrad pertama, kemudian nanti isim tasnia, kemudian isim jama, kemudian terakhir isim nam ya, isim nam. Itu insya Allah malam ini materi yang akan kita bahas. Dan setiap selesai taklim kita latihannya. Kita mencontohkan dalam latihan sehingga bisa nanti dipraktekkan dalam PR. Kerjakan apa yang di-PR-kan, wajib al-manzili, usaha dikerjakan itu untuk sebagai latihan menghadapi ikhtibar di akhir taklim insyaallah. Baik, tadi macam pertama dari isim ya. Ya, usul pertama yaitu isim, itu ada macamnya. Yang pertama namanya isim mufrad ya. Isim mufrad, isim sudah kita tahu itu nama ya. Nama kata benda dan kita sudah tahu insya Allah dan hafal mudah-mudahan. Nah, itu dari tanda makna dan tanda lafad. Nah, kemudian al-mufrad. Al-mufrad itu dari makna lafad itu tunggal, satu. Jadi maknanya satu ya, maknanya satu. Nah, tadi sudah dibaca kaidah Arabnya dan pengertiannya sudah juga dibaca dalam bahasa Indonesia bahwa isim mufrad itu bukan isim tasnia atau musanna ya, bukan isim musanna atau tasnia, bukan isim yang bermakna dua, juga isim jamak. Biar hemat baterai, Ustaz. Kalau mode biasa tuh itu tujuannya pakai wifi. Jangan ada mixer. Hemat kuota. Itu belum menutup apa mikrofonnya ya, mohon ditutup dulu. Jadi isim mufrad itu adalah isim bermakna satu, tidak bermakna dua, atau isim musanna ya. Kemudian tidak bermakna banyak, atau isim jamak. Jadi dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab, hanya mengenal tiga kalau makna itu ya. Makna tunggal yaitu mufrad, kemudian makna dua yaitu tasnia. Nah, dua ke atas atau tiga ya, tiga ke atas itu sudah disebut jamak. Jadi sangat mudah menghafal. Jadi kalau maknanya satu, tidak makna dua, tidak makna tiga ke atas, banyak. Nah, itulah isim mufrad. Gitu ya. Jadi hanya tiga aja, gampang menghafalnya. Makna satu, mufrad. Makna dua, tasnia. Makna tiga ke atas, itu jamak. Gitu ya. Nah, dan juga di sini bukan isim nam. Ini juga jenis isim nantinya. Jadi nanti ada pembahasan terakhir, insya Allah kita sampai pada isim 6. Nah, apa itu isim 6? Nanti kita jelaskan ya. Kemudian coba perhatikan contoh di sini. Ya, Ja'a Muhammadun. Ya. Ustadz Raja, siapa tadi? Raja Fadil. Nah, Ya, Ustaz. min aina anta ya
Antum Min ya. Ustaz. min Aceh, Ustaz. Aceh. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Coba kita sambil mi'rab ya. Sambil apa kok mi'rab bilangnya? Sambil seperti kemarin. Ya, Ustaz. Kita bahas ja'a isim fi'il apa huruf? Ja'a fi'il, Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dari segi makna dia tentang menjelaskan kata kerja, Ustaz. Telah datang, Ustaz. Nah, telah datang siapa Muhammadun Muhammad. Ada Muhammad, apa ya, juga? Ustaz. Kenapa ja'a disebut fi'il? Karena Karena ada fa'ilnya, Ustaz. ada pelaku ya. Siapa pelakunya di sini? Siapa yang datang? Muhammad, Ustaz. Muhammadun ya. Jadi Muhammadun ini sebagai fa'il. Kemudian Muhammadun isim fi'il apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dari segi makna dia menyatakan benda atau nama orang, Ustaz. Hasan. Baik. Kemudian dari lafaz? Dari segi lafaz dia bertanwin, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Nah, jadi tanwin ya. Nah, Ya, Ustaz. kemudian sekarang yang kita bahas Muhammadun. Yang kita bahas ini isim ya. Nah, Ustaz, yang kita bahas ada isim. Berarti Muhammadun di sini ya. Ja'a Muhammadun. Muhammad di sini ini sebagai contoh ini namanya isim mufrad. Kenapa kira-kira Ustaz? Kenapa Muhammad disebut isim mufrad? Karena isim mufrad itu satu, Ustaz. Muhammad di situ satu, Ustaz. Nah, jadi walaupun saya tidak bilang Muhammadun satu Muhammad, tapi dari bahasa saya itu Muhammadun itu satu gitu kan. Saya tidak memaknai dua Muhammad atau beberapa Muhammad, banyak Muhammad tidak. Anak maknai Muhammadun Muhammad gitu. Berarti satu. Lah, isim ya kita tahu Muhammadun itu isim karena maknanya satu, tidak bermakna dua, tidak bermakna banyak, maka itulah isim mufrad. Nah, semua dalam bahasa Arab, pokok makna satu, jenis isim, terus maknanya satu, sudah itu isim mufrad. Kalau makna dua, isim musanna, tasniah, makna dua. Makna tiga ke atas banyak, itu dalam bahasa Arab sudah disebut jamak ya. Banyak, sudah itu jamak. Nah gitu. Jadi nggak susah, nggak sulit ya menghafal. Hanya ada tiga. Dari makna bahasa Arab itu dari sisi makna, nah itu tunggal yaitu mufrad, ya, kemudian musanna tasniah, ya, yang mana dua, kemudian mana banyak tiga ke atas itu disebut jamak. Jamak. Insya Allah tidak sulit menghafal ya, hanya tiga aja. Jadi semua isim, semua jenis isim yang di situ maknanya satu disebut mufrad seperti Muhammadun ini. Hadarul fata, al-fata ya. Hadarul fata, contohnya al-fata, pemuda ya. Jelas ini isim ya. Ya, coba Ustaz, apa tanda isim di sini? Al-fata, pemuda. Ada alif lam, Ustaz. Nah, Hasan. Kemudian kenapa disebut isim mufrad? Karena fata pemuda di sini satu orang, Ustaz. Nah, safaro Seorang gulami. pemuda. Contohnya di sini yang mana? Safaro apa gulami, Ustaz? Apanya, Ustaz? Yang isim mufrad yang mana? Gulami, Safaro Ustaz. apa gulami? Gulami. Hasan ya. Kenapa? Karena dia dari segi mana profesi, Ustaz, budak. Nah, budak ya, budak. Jadi jelas ini isim. Kemudian kenapa disebut isim mufrad? Karena dia satu, Ustaz. Mana satu ya? Qala hakama al-qadi. Al-qadi ini contohnya ya. Ya, coba. Al-qadi kenapa disebut isim ini? Karena ada alif lam, Ustaz. Alif lam ya. Hasan. Kemudian kenapa disebut isim mufrad? Karena satu, Ustaz. Nah, satu. Jadi semua isim yang maknanya satu, tidak mana dua, tidak mana banyak, itulah isim mufrad. Ya, sangat mudah ini. Sahal insyaallah. Tafadhal, istamir Ustaz. Bismillah. Fil jurumiyah wala minal asma'il khamsati. Nah, jadi dalam kitab Al-Jurmiyah, Al-Ajurumiyah ya, itu disebut Asma'il Khamsa. Yang kalau tadi itu di bawahnya mutamimah ya. Kaidah tadi wala minal asma'is sitta. Jadi mutamimah menyebut
menyebut halaman 8 ya, Mutamimah halaman 9 itu menyebut beberapa isim nam. Tapi kalau dalam Jurmiyah, ya, kitab Jurmiyah menyebutnya wala minal asma'il khamsa. Wala minal asma'il khamsa. Jadi isim 5. Nah, kita ngambil yang mana? Ngambil yang banyak, gitu kan? Kita bisa menyebut isim 5, menyebut isim 6. Tapi dalam menghafalkan, kita hafalkan sampai 6, gitu ya. Ini hanya perbedaan ulama dalam menentukan isim 6 atau isim 5 ya. Kita ambil 6 karena 5 sudah masuk dalam 6 kan. Kadalik insyaallah. Jadi maksudnya di sini dalam Jurmiyah isim 6 itu disebut isim 5. Yang menyebut isim 6 itu mutamimah. Bilangkan. Insyaallah wadah Ustaz ya. Mudah insyaallah dipahami. Halo Ustaz. Bisa, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Jadi semuanya juga begitu. Ustazah, asatidah, semuanya insyaallah mudah ya dipahami. Oh, suara saya kurang jelas ya? Agak kecil suaranya, Ustaz. Agak kecil ya? Oh, bentar, apa langsung aja ya? Ini anak pakai headset. Bentar. Coba sekarang, jelas ya? Sekarang banter apa tidak? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jelas. Lebih jelas ya? Jelas, Nah, Ustaz. Ustaz. Nah, alhamdulillah. Berarti enak langsung aja ini. Tafadhol, istamir Ustaz. 2. Isim tasniyah. Ismu tasniyati ma dalla ala thnaini aw ithnataini salihun litajridi Bitajridi. wa atfin mislihi alaihi. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua muzakkar atau laki-laki atau muannas perempuan, bisa ditajrid, dipisah dan bisa diatafkan dua lafaz yang sama. Contohnya ghaba rajulani. Lafaz Tahan di sini. Tahan di sini dulu Ustaz. Jadi mungkin sedikit ana maknai ya dari kaidahnya ini. Ismut tasniyati isim tasniyah madalla ma apa-apa lafaz maksudnya dalla ala isnaini. Dalla menunjukkan apa lafaz ala isnaini atas dua laki-laki. Awisnata ini atau dua perempuan. Solihun litajrid. Bisa ditajrid atau diabstrak ya. Dipisah. Maksudnya di sini bisa dijadikan isim mufradnya, diambil isim mufradnya. Artinya kalau dipisah, diabstrak itu ada isim mufradnya. Ya. Ketemu isim mufradnya. Artinya isim tasnya itu harus ada isim mufradnya. Ketika dipisah, ditajrid, diabstrak, maka isim mufradnya ketemu gitu ya. Wa atafin mislihi alaihi. Wa atafin dan diatofkan, bisa diatofkan. Maksudnya di sini wa salihun li'atafin, maksudnya gitu ya. Wanya wa atof, wa salihun li'atafin, dan bisa diatofkan mislihi semisalnya tajrid. Semisalnya dipisah, semisalnya isim mufrad ya. Ketika dipisah itu menjadi isim mufrad, maka dua isim mufrad ini bisa diatofkan dua lafaz yang sama ya. Alaihi atas ismut tasniyah. Alaihi atas ismut tasniyah ya. Ana maknai supaya lebih jelas. Pengertiannya tadi sudah secara ini. Jadi isim tasniyah itu ada syarat ya. Syaratnya yang Anda bahas malam ini sesuai kaidah, karena syaratnya ada 8 sebetulnya ya. Tapi dalam kaidah ini ada 3 yang kita bahas. Ya, untuk yang lain mungkin lain kesempatan atau antuna bisa baca sendiri ya untuk kelengkapannya. Karena itu melengkapi ya, berupa syairan ini. Jadi contohnya di sini waba rajulani.
Kira-kira yang isim tasnya yang mana Ustaz? Yang rajulani, Ustaz. Hasan, barakallahu fiik. Ghaba telah gaib. Siapa rajulani? Dua orang laki-laki. Ya. Dari makna saja udah kelihatan ya. Rajulani, dua orang laki-laki. Tafadhal, Istamir. Lafaz rajulani bermakna dua, tidak perlu diatafkan. Bisa ditajrid dipisah. Rajulun, rajulun. Bisa diatafkan dua lafaz yang sama. Rajulun wa rajulun. Tahan di sini ya. Jadi ini yang dimaksud ya. Yang pertama menjadi syarat tadi wa isim tasnya itu makna dua ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu kita jadikan syarat. Jadi syarat isim tasnya makna dua. Rojulani ini jelas isim ya. Rojulani dari makna menunjukkan orang, menunjukkan benda. Jelas isim. Walaupun dari lafaz tidak kelihatan. Jelas isim. Disebut isim apa? Isim tasnya. Kenapa? Pertama, sesuai kaidah, dalil kaidah, ma dalla ala snaini awis nataini. Jadi menunjukkan makna dua. Pertama ya, dua orang laki-laki. Baik. Yang kedua bisa dipisah. Lafaz rajulani itu bisa dipisah, diabstrak. Ketika diabstrak, dipisah, dia keluar isim mufradnya. Rajulun, rajulun. Gitu ya. Satu orang laki-laki, satu orang laki-laki. Gitu kan. Rajulun, rajulun. Nah, itu syarat kedua. Harus begitu. Kaidahnya begitu. Nah, jadi bisa dipisah. Kalau nggak bisa dipisah, nggak bisa. Bukan isim tasnya. Nanti namanya mulhaq ya. Jadi rajulun, rajulun. Jadi ketika dipisah, dia ketemu isim mufradnya. Rajulani, isim mufradnya rajulun, rajulun. Bisa ya. Kemudian bisa diatofkan dua lafaz yang sama. Rajulun wa rajulun. Kita atofkan memakai waw. Nah, waw di sini namanya huruf ya, huruf atof namanya. Nah, mulai mengenal ya. Mulai mengenal macam huruf namanya waw atof. Nah, waw atof. Rajulun wa rajulun. Lafaz rajulun wa rajulun dia lafaznya sama. Itu ro jimlam, ro jimlam. Sama lafaznya. Ya, berarti syarat ketiga juga terpenuhi. Yaitu ketika diatofkan rajulun wa rajulun. Ini hanya prosedur aja ya. Prosedurnya begitu sesuai kaidah. Tapi nanti tidak harus dalam pembahasan ini atof harus diatofkan begini. Enggak perlu ya. Yang jelas di situ sudah bisa diabstrak. Rajulun, rajulun ketemu isim mufradnya. Kemudian lafadznya sama ya sudah. Itu isim mufrad. Nah, dari tiga syarat ini sudah masuk ya. Masuk isim mufrad. Insya Allah bisa dipahami Ustaz. Ustaz Raja. Halo. Halo Ustaz Aris. Halo Ustaz. Ustaz Aris. Nah, Ustaz. Masih jalan ya? Karena masih jalan, Ustaz. Nah, Ustaz. Ustaz Raja. Aina antum? Beliau izin sholat Ustaz Afan. Oh, barakallah. Ini ganti dulu Ustaz dengan yang lain, Ustaz. Iya ya. Tafadhal Ustaz Aris. Coba pilihkan. Ustaz Taufik hadir? Hadir, Ustaz. Ustaz Taufik. Tasta'id? Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Rajulun, rajulun. Bisa diatafkan dua lafaz yang sama. Rajulun wa rajulun. Berbeda dengan lafaz isnatani dan isnani. Maknanya dua, tapi tidak bisa ditajrid, dipisah. Atau lafaz komroni bukan isim tasniyah karena hanya bisa ditajrid.
Qamara syamsun. Qamarun Qamarun syamsun. syamsun. Qamarun syamsun. Tapi tidak bisa diatafkan dua lafaz yang sama. Qamarun wa syamsun. Kedua lafaz tersebut disebut mulhaqun pada isim tasniyah. Nah, Tiga isim jadi jamak. tahan dulu Ustaz. Jadi disebutnya bukan isim tasniyah tapi mulhaq. Mulhaq itu dibangsakan atau disamakan dengan isim tasniyah. Dalam hal i'rab nantinya ya. Jadi i'rab yang bermakna dua tapi tidak cukup syarat untuk menjadi isim tasniyah, itu i'rabnya sama dengan isim tasniyah. Ya, disamakan dengan isim tasniyah ya. Taib. Jadi contoh isnani, isnatani itu makna dua. Tapi dia tidak bisa ditajrid ya. Tidak bisa dipisah. Tidak bisa atau tidak ada isim mufradnya. Ya, lafadz isnatani, isnani tidak ada isim mufrad. Kemudian di sini contoh kedua, jadi isnatani, isnani jelas tidak bisa ditajrid, sudah cukup syarat. Kemudian komaroni di sini dia bisa ditajrid, bisa diambil isim mufradnya. Ya, ketika di abstrak ketemu isim mufradnya komarun syamsun. Jadi dalam bahasa Arab orang Arab menyebut komaroni itu maksudnya komarun syamsun, gitu ya. Komarun Samsun. Jadi tidak ada komar rembulan dua atau matahari dua. Nah, dalam bahasa Arab kalau komaroni itu maksudnya komarun Samsun gitu ya. Nah, tapi ini bisa ditajrid, bisa dipisah, ada isim mufradnya. Ketika diatofkan dua lafadz ini nggak sama ya. Ya komarun kof mim ra syamsun sin mim sin. Sin mim sin. Lah kedua lafadz ini bukan isim tasnya karena tidak cukup syarat sesuai kaidah ya, disebutnya mulhaq pada isim tasniyah, mulhaqun ila ismi tasniyah gitu. Jadi mulhaq ya, mulhaq itu disamakan dalam i'rab, i'rabnya sama, cara meng'irabnya sama dengan isim tasniyah gitu ya. Contoh lagi mungkin walidani, walidani atau walidaini, kedua orang tua. Kedua orang tua. Coba Ustaz Taufik, kira-kira isim mufradnya apa? Kedua orang tua. Walidani atau walidaini. Kedua orang tua. Nah, itu kira-kira kalau ditajrid, dipisah, di abstrak, ketemu isim mufradnya apa? Yang pertama bapak, yaitu abun. Ya. Yang kedua ibu, yaitu umun. Nah, ini bisa dipisah, ketemu isim mufradnya ya, kedua orang tua. Walidani atau walidaini. Nah, tapi ketika diatofkan, dia nggak bisa. Lafadznya abun dengan umun beda, gitu ya. Nah, ini cara kaidah tidak masuk ya, tidak masuk sebagai isim mufrad tapi disebutnya mulhaq. Mulhaq pada tidak masuk syarat isim tasniyah maksud Anda ya. Nah, disebutnya mulhaq pada isim tasniyah. Mulhaqun. Jelas insyaallah Ustaz? Halo? Jelas Ustaz. Nah, jelas ya. Tafadhol. Lanjut Ustaz. Ismul jam'i, isim jama'. Isim jama' ada tiga. Satu jama' taksir. Jamu taksiru ma taghayyara bana mufradihi imma bi ziyadati aw naqsin aw tagyiru syaklin Au tagyirin syaklin. Ya, ada aunya di situ ya. Jadi tulisannya kehapus itu. Jadi au tagyirin au syaklin. Au tagyirin au syaklin. Nah. Bi ziyadati rajulun mufradu rijalun jama'. Bi naqsi kitabun mufrad
kutubun jama'. Bisyakli asadun mufradun usudun jama'. Nah, paham Ustaz? Jadi jamak dalam bahasa Arab, seluruh bahasa Arab hanya ada 3. Ya, jamak itu ada 3. Itu pertama jamak taksir. Ya. Jamak taksir ini yang perubahannya acak. Ya, perubahannya acak. Maka karena ada 3, yang 2 ini perubahannya sudah pasti. Perubahannya tidak acak. Nah, yaitu jamak muannas salim dan mudzakkar salim. Ada salimnya ya. Belakangnya ada salim. 2 jamak ini jamak yang sudah tentu perubahannya itu sudah tentu ya, tidak acak. Nah, maka ini yang di 2 jamak salim ini yang kita pegang. Kalau sudah bukan jamak salim, baik itu muannas maupun mudzakkar, nah itulah jamak taksir. Itulah. Karena jamak hanya ada 3. Ini cara mudah untuk menghafal ya. Bahwa jamak di seluruh bahasa Arab itu hanya ada 3. Ya, batasannya di situ. Nah, itu jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Ya. Yang bisa dipegang atau perubahannya itu sudah tentu, itu yang salim ya. Nah, bisa muannas, bisa mudzakkar. Kalau bukan jamak muannas salim atau mudzakkar salim, maka itu jamak taksir. Udah gitu aja. Itu cara mudah mengikat ya. Oh, jamak hanya ada 3. Ya, enggak banyak. Ya, hanya 3 saja. Baik, jadi jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya. Jamak ma taghayyara bina mufradihi. Jadi jamak yang berubah dari isi mufrad, maka disebut taksir ya. Taksir. Berubah dari isi mufradnya. Maka nanti cara ngukurnya lihat isi mufradnya. Kalau isi mufradnya berubah, maka dia taksir. Gitu ya. Imma bi ziyadatin, perubahannya itu kadangkala dengan menambah huruf maksudnya, menambah huruf. Au naqsin atau mengurangi huruf. Au taghyiri au tayiri saklin ya. Oh, benar di sini. Sudah benar tadi Ustadz. Anda ya. Au taghyiri saklin atau berubah secara syakal. Syakal itu harkat. Harkat ya. Perubahannya harkat, hurufnya sama tapi harkatnya beda setelah jadi jamak, ya sama disebut jamak taksir ya. Contoh biziyadatin. Contoh yang menambah rajulun ya. Rajulun ini dalam kurung mufrad. Rajulun itu isi mufrad. Jadi nanti patokannya isi mufrad. Karena apa? Tadi sudah disebut jamak taksir itu berubah dari isi mufrad. Nah, kemudian rijalun. Nah, dalam kurung jam'un, jamak menjadi jamak. Ini jamak taksir. Ya. Kenapa disebut di sini taksir berubah dari isi mufrad? Karena ada penambahan di sini, penambahan huruf ya. Dari ro jim lam menjadi ro jim alif lam. Nah, maka disitulah disebut taksir. Dia pecah, dia berubah dari isi mufrad. Maka caranya cari isi mufradnya. Ya, atau cara mudah lagi yang tadi ya. Nah, yang tadi kan hanya ada 3. Kalau ini bukan muannas salim, mudzakkar salim ya sudah ini jamak taksir. Nah, gitu aja, cara lebih mudah. Tapi untuk mengukur secara rincinya, yaitu dengan isi mufradnya ya, dengan isi mufrad. Cari isi mufradnya, kalau jamaknya berubah, bisa menambah perubahannya, maka itu isim jamak taksir. Jadi jamak taksir atau isim jamak itu jenis isim ya, jenis isim. Ya kalau kita lengkapi isim jamak taksir maksud gitu. Isim jamak muannas salim. Isim jamak mudzakkar salim. Jadi jenis isim, bukan fi'il. Ya. Jadi jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim itu jenis isim, bukan fi'il. Ya. Baik. Contoh kedua binaqosin, dengan mengurangi hurufnya maksudnya ya. Nah, contohnya kitabun mufrad. Jadi kitabun mufrad. Jadi kitabun itu 1 ya, isim mufrad. Menjadi kutubun. Nah, ini menjadi jamak. Nah, apa yang berkurang di sini? Kira-kira, Ustaz? Ustaz Taufik. Alif, Ustaz, alif.
Alif ya. Jadi kitabun kafta alif ba. Itu isim mufradnya. Ketika jadikan jamak, berubah dia. Berkurang ya, berkurang alif menjadi kutubun. Harkatnya juga berubah menjadi kutubun. Ya. Maka disebut jamak taksir, pecah. Taksir itu maknanya pecah, ya, pecah atau berubah dari isim mufrad. Kemudian yang contoh ketiga bisyaklin dengan harkat, perubahannya itu hurufnya tidak berubah tapi harkatnya berubah. Ya, contohnya asadun. Asadun di sini. Hurufnya alif sin dal. Isim mufradnya ya. Kemudian setelah dibuat jamak menjadi usudun. Ya. Harkatnya berubah, ya. Hurufnya tetap alif sin dal, tapi di sini harkatnya yang berubah. Ini sama juga disebut jamak taksir ya. Berarti kalau kita simpulkan perubahan di lafadz maupun perubahan di harkat dari isim mufrad ke jamaknya, itulah jamak taksir gitu ya. Itu kalau secara rinci sesuai penjelasan kaidah. Nah, tapi kalau secara umum untuk lebih mudah, ya ingat aja jamak muannats salim dan mudzakkar salim. Kalau sudah bukan jamak dua jamak ini, maka itulah jamak taksir. Karena jamak hanya ada 3 ya. Jamak hanya ada 3. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Saya melihat Nah, 2 jamak muannas salim. Jam'u al-muannas salimu ma jumi'a bi alifi wa ta'i mazidataini. Contoh najahat al-hindatu. Ya, jadi taknya disukun ya, najahat al-hindatu. Ada tak tanis sakinah di situ. Baik. Jadi jamak muannats salim ini mudah kita menghafalnya karena perubahannya tidak acak seperti taksir. Seperti taksir sudah tentu perubahannya yaitu isim jamak yang ditambah alif dan ta. Dari apa? Dari isim mufradnya. Isim jamak yang menambah alif dan ta dari isim mufrad. Jadi ukurannya tetap isim mufrad. Isim mufradnya apa? Tambahi alif dan ta. Sudah jadi isim jamak muannats salim. Jadi sangat mudah ya. Dan sudah seperti itu kaidahnya, nggak berubah dia. Ya, tidak acak. Sudah tentu ya, tidak seperti jamak taksir. Ya, begitu. Jadi kalau isim jamak muannats salim tinggal menambah alif dan ta di akhir lafadz isim mufradnya ya. Contoh tadi, kira-kira yang mana Ustadz? Najat al-hindatu mana kira-kira yang Al-hindatu. Nah, isim mufradnya apa Ustadz? Al-hindu. 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 Nah, al-hindu. Hindu ya, tidak tanwin kalau ada. Al-hindu. Itu isim mufradnya. Ketika dibuat jamak, tambahi aja di belakang dal kan, al-hindu. Alif dan ta. Menjadi al-hindatu. Beberapa hindun. Beberapa hindun. Nah, sudah begitu kaidahnya. Maka cara mencarinya ketika kita bertemu ayat, hadis, kalau ini jenis isim, kemudian ada tambahan alif dan ta, ya sudah ini isim jamak muannats salim, begitu ya. Isim jamak muannats salim. Insyaallah sangat mudah. Taib, istamir Ustaz. 3 jamak mudzakkar salim. Jam'u al-mudzakkar salimu ma jumi'a biwawin wa nunin halatan raf'u wa ya'in wa nunin halati an-nasbu wal jarri. Ma jumi'a biwawin. Nah, tafadhol Ustaz. Contoh hadara al-mudarrisuna ar-raf'u. As'abtu al-musabina an-nasbu. Kullil mu'minina al-jarr. Catatan, arti as-salimu dalam jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim adalah selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Sebaliknya, kalau jamak taksir adalah isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Baik. Begitu ya. Jadi jamak mudzakkar salim ini jamak yang terakhir karena jamak hanya ada 3. Ya. Jadi jamak muannats salim tadi
tambahannya ya. Muannas itu cewek. Jadi memang jamak untuk cewek. Jadi semua jenis cewek kalau dibuat jamak menambah alif dan ta. Atau bukan cewek, tapi dibangsakan cewek ya. Bangsakan cewek. Nah, bangsakan cewek itu sama juga menambah alif dan ta ya. Nah, kemudian jamak, isim jamak mudzakkar salim di sini ada mudzakkar, lafaz mudzakkar, maka jelas ini laki-laki ya. Lawannya. Jadi kalau laki-laki dibuat jamak ya, dan perubahannya adalah perubahan tanda jamak mudzakkar salim, maka itulah jamak mudzakkar salim ya. Jadi juga sama ini. Apa namanya? Perubahannya sudah tentu, tidak acak ya. Ma jumi'a biwawin wa nunin halatar raf'i. Jadi jamak mudzakkar salim ini kita mulai mengenali i'rab ya. Semua lafaz yang dibuat jamak dengan menambah waw dan nun ketika rofa. Istilah rofa ini bagi yang belajar dari nol jangan terlalu dipikir, nanti akan ketemu dengan i'rab. Tapi yang jelas diingat ya, kalau keadaan rofa jamak mudzakkar salim itu menambah waw dan nun di akhir isim mufradnya. Jadi tetap patokannya isim mufrad. Ketika dia rofa, jamak mudzakkar salim menambah waw dan nun, tambahi waw dan nun di akhirnya. Kemudian wayain wa nunin, gitu, wayain wa nunin halatayin nasbi wal jarri. Ya. Menambah ya dan nun ketika dua keadaan, yaitu keadaan nasab dan keadaan jar atau khafat ya. Khafat. Ini istilah nasab, khafat, jar, ini istilah di i'rab nanti. Ya. Yang jelas tahu ya, mungkin dicatat tambahan jamak mudzakkar salim ketika nasab dan khafat atau jar dia menambah ya dan nun di akhir isim mufradnya. Jadi cari isim mufradnya kemudian tambahi kalau keadaannya rofa, tambahi waw dan nun. Ya, kalau keadaannya nasab atau khafat, tambahi ya dan nun. Nah, contoh tadi sudah dibaca. Hadaral al-mudarrisun dalam kurung ar-raf'u. Coba Ustaz, kira-kira yang mana? Isim jamak mudzakkar salim. Al-mudarrisun. Baik. Al-mudarrisun. Isim mufradnya coba apa? Mudarrisun, Ustaz. Al-mudarrisu ya. Jadi isim mufradnya al-mudarrisu. Ya, al-mudarrisu. Nah, ini saat ini dia keadaan rofa. Ya. Keadaan rofa karena jadi fa'il, jadi pelaku. Nanti di i'rab akan dibahas kalau pelaku fa'il itu i'rabnya harus rofa. Ya, maka mudarrisun di sini sekarang dia posisinya atau keadaannya dalam keadaan i'rab rofa. Karena jadi fa'il, pelaku. Al-mudarrisun. Maka karena ini jamak mudzakkar salim menambah waw dan nun dari isim mufrad al-mudarrisu. Jadi isim mufradnya mudarrisu, maka tinggal menambah waw dan nun. Nah, tentu dia perubahannya tentu tidak acak. Kemudian keadaan nasab dan khafat, coba as'aftu al-musibin, al-musabin. Nah, an-nasbu. Yang mana ini Ustaz? Al-musabin. Al-musabin ya. Jadi al-musabin ini yang disebut jamak mudzakkar salim. Isim mufradnya Ustaz? Al-musabun. Al-musabu. Nah, al-musabu, tinggal menghilangkan ya dan nunnya ya. Jadi isim mufradnya al-musabu. Nah, ketika dibuat jamak, dia menambah ya dan nun. Kenapa? Dalam kurung udah disebut an-nasbu nasab dia. Dia sekarang di tempat nasab. Nah, yaitu jadi maf'ul ya. Sedikit tahu aja ya. Jadi maf'ul. Jadi as'aftu menolong aku al-musabin pada beberapa orang laki-laki yang tertimpa musibah. Tertimpa musibah. Jadi al-musabin sekarang posisinya jadi maf'ul, jadi i'rabnya harus nasab. Nah, ini di pembahasan i'rab nanti ya. Yang jelas di sini supaya tahu aja musabin itu keadaan nasab. Kemudian contoh ketiga, kul lil mu'minin. Kul katakan Nabi Muhammad SAW lil mu'minin pada atau bagi orang-orang yang beriman.
Ya, dalam kurung al-jar atau khafat. Al-jarah atau khafat ya. Sekarang al-mu'minin dijawab sendiri ya. Baik Ustaz, yang mana kira-kira ini? Lil mu'minin, Ustaz. Al-mu'minin ya. Isim mufradnya Mu'minun, mu'minun. mu'minun. Nah, kebetulan di sini dimasuki huruf jar. Jadi lam di sini, li-nya itu lil mu'minin, li-nya itu huruf jar ya. Tambahan lagi. Tapi lengkapnya nanti di pembahasan huruf jar. Jadi li itu termasuk huruf jar. Semua isim ya, al-mu'minin isim ya Ustaz ya, jelas ya. Al-mu'minin. Ustaz. Nah, coba apa tandanya? Ada huruf jar, Ustaz. Lam. Ya, ada huruf jar ya. Jadi dimasukkan semua isim yang dimasuki huruf jar, maka hukumnya harus khafat atau jar ya. Atau jar. Afan, ini siapa yang coret-coret ini? Taib. Jadi al-mu'minin di sini itu adalah isim jamak mudzakkar salim ya, yang keadaannya khafat atau jar sekarang ya. Nah, kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf jar. Li di situ ya. Nah, li di situ itu sebagai huruf jar, maka semua isim yang dimasuki huruf jar itu i'rabnya harus khafat atau jar. Ya. Nah, maka di sini apa namanya? Tambahannya ya dan nun. Jamak mudzakkar salim ketika khafat atau jar itu menambah ya dan nun. Sama ketika nasab seperti al-musayyibin tadi ya. Nah, insyaallah jelas. Jadi perubahan isim jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu tentu tidak acak, maksudnya sudah tentu ya, tidak acak ya. Maka ini yang harus supaya mudah, ini yang jadi patokan lah istilahnya. Kalau bukan isim jamak mudzakkar salim, bukan isim jamak muannats salim, itulah isim jamak taksir gitu ya. Isim jamak taksir. Karena isim jamak taksir ini acak ya. Nggak tentu dia perubahannya. Kadang menambah huruf, kadang ngurangi huruf, kadang syakal tadi. Nah, maka insya Allah para ulama pun sudah menyusun kamus jamak taksir gitu ya. Kamus jamak taksir ya juga boleh, silakan. Silakan untuk dikoleksi ya. Begitu. Kemudian di sini ada catatan istilah salim itu yang membedakan dengan taksir. Ya. Istilah salim itu baik itu muannas maupun mudzakkar, ada di situ salim, itu maknanya selamat ya. Maksudnya selamat dari perubahan. Tidak berubah maksudnya. Nah, kalau taksir dia berubah. Ya, dia berubah ya. Begitu Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Tafadhal istamir Ustaz. 20. Lafaz-lafaz yang serupa dengan jamak mudzakkar salim disebut mulhaqun bi jam'il al-mudzakkar salim. Nahwu ibnun, banuna. Qala Allah Ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun. Illatuhu li'annahu taghayyara fiha bina'u al-mufrad. Al-mufradi. Al-mufrad. Nah, jadi di sini ada tambahan penjelasan bahwa sama dengan tadi ya. Tadi di di isim tasniyah. Isim tasniyah ada juga istilah mulhaq ya. Di jamak mudzakkar salim itu juga ada istilah mulhaq. Istilah mulhaq. Mulhaq itu disamakan. Dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim ya. Nah, contohnya ibnun. Ibnun itu anak laki-laki, itu mufrad. Kemudian jamaknya menjadi banuna. Ada waw dan nun di situ. Nah, ini bukan jamak mudzakkar salim. Ya, tapi ini mulhaq namanya. Dalam i'rab aja disamakan. Cara meng'irabnya disamakan, ya. Itu seperti di sini kan menambah waw dan nun sepertinya ya. Tapi ini bukan jamak, bukan tambahan ini. Jadi banun itu jamak dari ibnun. Seperti dalam ayat kalau Allah Ta'ala tadi yaumala yanfa'u malun wala banun illa man dan seterusnya ya.
illatuhu, penjelasan penyebabnya kenapa ini disebut mulhaq bukan jamak mudzakkar salim, li'annahu taghayyara fiha bina'ul mufrad, ya. Li'annahu, karena sungguhnya lafadz ibnun taghayyara, berubah, fiha, di dalam taghayyara fiha bina'ul mufrad. Fihanya kemana ini? Taghayyara, berubah, fiha, di dalam lafadz banun, bisa, atau ilat bisa ya. Opo bina'ul mufrad, bentuk mufradnya, ya, berubah bentuk mufradnya. Kalau jamak salim, mudzakkar salim tidak berubah dari bentuk mufrad, ya. Nah, coba kita kembalikan lagi ke mudarrisun, atau tadi apalagi musabin, mukminin. Mudarrisun, isim mufradnya mudarris, hanya menambah wadanun. Jadi saat masih isim mufrad mudarris, dan ketika jadi jamak itu tidak berubah isim mufradnya, mudarrisu, ya, masih utuh dia, mim dal ra'sin. Sama dengan musabin, ya. Isim mufradnya musabu, tidak berubah, ya. Kullil mu'minin, al mu'minu, isim mufradnya al mu'minu, hanya menambah ya dan nun. Jadi dari isim mufrad ke jamaknya tidak berubah lafadznya itu. Beda dengan taksir, ya, taksir tadi berubah. Di sini apa ilat dari ibnun menjadi banun, ya, ini tidak disebut jamak mudzakkar salim karena ibnun ketika jadi jamak berubah dia dari isim mufrad menjadi banun. Ba nun waw dan ba nun waw nun, gitu kan? Berubah dari isim mufrad. Maka ini ilatnya. Dia tidak disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ya. Insyaallah mudah difahami. Gitu Ustaz, ya. Mudah, ya. Insyaallah. Ade. Taib. Istamir Ustaz, untuk pembahasan malam ini itu sampai pada macam isim yang keempat, tafadhol. 4. Isim 6. Al-asma'u sittah. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Wa hanuka arraf'u wa abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zamalin wa hunaka an-nasbu wa abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimalin wa hanika al-jarru. Baik. Jadi ini yang disebut isim 6, ya. Yang tadi dalam pembahasan isim mufrad itu juga bukan isim 6. Ini ini lafaz-lafaznya, ya. Jadi isim 6 itu karena jumlah, ya. Kenapa disebut isim 6? Karena jumlahnya 6. Yang i'rabnya sama. Ya, yang i'rabnya sama. Yaitu ketika dia rafa, ya, perhatikan di lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, hanuka, ya, hanuka. Jadi lafaz abu, ya, lafadznya abu, ya. Isim 6 itu lafaz yang dicontohkan di sini lafaz abunya. Kalau ka itu lain, ya, lafaz lain. Nah, jadi abu, akhu, hamu, fu, zu, hanu. Hanu. Itu yang dimaksud isim 6, ya. Jumlahnya karena 6, ya. Jadi abu, akhu, hamu, fu, zu, hanu itu berjumlah 6. Ya, 6 isim ini ketika dia rofa, dalam kurung ar-raf'u, ketika dia rofa menambah waw. Jadi lafaz abu, wawnya itu tanda rofa. Tanda rofa, ya. Ini sekedar ini aja. Tahu, ya, sekedar tahu. Tidak terlalu dipikir. I'rabnya jangan dipikir dulu. Yang jelas ini Ana mengenalkan isim 6 itu adalah isim yang jumlahnya 6, yang mana ketika rofa itu sama semuanya menambah waw. Contohnya abu, ya.
Abu. Jadi aslinya itu abun, ya, abun bapak mananya. Itu waw ya. Wawnya itu tanda rofa. Kemudian akhun ya, saudara laki-laki. Nah, juga wawnya itu ada waw ya. Terus hamu sama ya. Hamu itu ipar. Ya, ipar ya. Itu wawnya itu tambahan ya. Kemudian fu di situ sama wawnya itu. Kemudian zu dan hanu ya. Terakhir hanu. Waw di situ itu yang menjadikan para ulama mengumpulkan lafat-lafat ini ya. Mengumpulkan lafat-lafat ini adalah 6 lafat yang di situ sama. Dia ketika rofa menambah waw gitu. Menambah waw. Nah, itu jelas. Maka di situ disebut isim 6. Jadi karena jumlah ya. Nah, kemudian tadi sudah dibahas dalam jurmiyah itu menyebut 5 gitu ya. Dalam jurmiyah menyebut 5 yaitu lafat hanu. Dalam jurmiyah lafat hanu tidak disebut ya, tidak disebut isim 6. Nah, gitu. Jadi hanya sampai pada zu. Jadi hanya jurmiyah sampai pada lafat zu. Hanu tidak disebut isim 6. Nah, tapi muntamimah menyebut 6 ya, sampai hanu. Itu aja perbedaannya. Nah, kemudian ketika nasab ya menambah alif. Perhatikan di contoh abaka, aba, akho, hama, fa, za, hana. Ini kan lafadznya sama, hanya beda di tambahannya. Sekarang menambah alif. Jadi isim 6 itu ketika nasab dia menambah alif. Ya, hanya ada 6 ini. Jadi seluruh bahasa Arab setelah diteliti oleh para ulama, ternyata 6 lafadz ini aja yang perubahannya ketika nasab menambah alif. Nah, kemudian terakhir yang ketiga, contoh ketiga, abika, akhika, hamika, fika, di, hani. Itu lafadznya sama, hanya menambah ya sekarang. Jadi ketika aljar atau khofat, ketika jar atau khofat, maka di situ tambahnya ya. Jadi 6 lafadz inilah yang disebut isim 6. Kenapa? Karena saat rofa dia menambah waw, hanya 6 ini. Ketika nasab menambah alif, ketika khofat atau jar menambah ya. Nah, maka disitulah disebut isim 6. Barakallahu fikum. Insya Allah itu ya. Nah, jadi karena lafadznya saja, karena lafadznya ada 6, yang perubahannya itu sama. Ketika rofa dia menambah waw, ketika nasab menambah alif, ketika khofat menambah ya. Nah, maka disebutlah isim 6. Begitu Ustaz ya. Tafadhol, sedikit lagi sepertinya ada. Lakin al-muallifu kufiyun yaral asma'a khamsatun wa ibnu Malik Basri yara annaha sittatun. Nah, jadi ini diantaranya ya secara khusus ulama Kufi itu menyebut isim 5 ya dalam jurmiyah ya. Dalam jurmiyah itu ada 5, menyebut isim 5. Kemudian Ibnu Malik ya, Al-Basri, Basrah, beliau berpendapat bahwa isim yang perubahannya sama itu ada 6. Seperti tadi ya, perubahannya sama. Ketika rofa menambah waw, ketika nasab menambah alif, ketika khofat menambah atau jar menambah ya. Gitu ya. Itu juga bisa jadi catatan ya, sehingga nanti insya Allah masuk i'rab sudah khususnya isim 6 sudah tahu ya. Jadi kalau isim 6 kalau rofa dia dengan waw, menambah waw, ketika nasab menambah alif, ketika khofat menambah ya. Baik, barakallahu fikum. Target kita malam ini sampai di isim 6. Isim 6. Nah, kita kembali kepada apa itu latihan ya. Tafadhol Ustaz Aris. Ustaz Aris. Baik, Ustaz. Nah, Ana dibantu untuk mencari teman-teman atau saudara Ustadz yang mau latihan.
Kita Ustaz. balik yang kemarin jadi PR ya, sekalian kita bahas. Kita bahas ini jam 9:02, insya Allah mudah-mudahan 9:30 sudah bisa diselesaikan.